Mengapa Joko Tingkir harus dimuliakan? Sebentar. Kalian belum mengenal Jaka Tingkir sama sekali. Belum tahu kalau beliau adalah Raja Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya? Wah, kalau belum kenal ya agak kebangetan sih sebenarnya, terutama yang asli keturunan Jawa. Hehe. Oke, mari kita sedikit mengulasnya. Joko Tingkir mempunyai nama kecil Mas Karbet. Kamu juga punya nama kecil kan? Itu loh, nama panggilan akrab saat kita kecil, yang berbeda dengan nama di akte lahir kita. Pasti punyalah hehe. Karbet adalah putra dari Adipati Pengging, sebuah kadipaten otonom di bawah Majapahit. Saat ini, Pengging adalah wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ketika masih kecil, sang ayah meninggal karena sebuah perselisihan dengan Kesultanan Demak. Tak lama berselang, sang ibu, Nyai Ageng Pengging, juga meninggal dunia. Tentang perselisihan Demak dan Pengging, kita bahas ini di lain kesempatannya. Karbet kecil kemudian diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, dan ketika tumbuh remaja mulai dikenal dengan nama Joko Tingkir. Tingkir yang sekarang adalah sebuah kecamatan di Kota Madya Salatiga. Joko Tingkir muda ini kemudian mengabdi di Kerajaan Demak Bintoro dan seiring prestasinya yang menonjol, beliau dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri dari Sultan Trenggana, Raja Demak ketiga, serta diangkat sebagai Adipati Pajang, yang sekarang ini, Pajang menjadi sebuah kelurahan di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sultan Trenggono digantikan oleh putranya Sunan Prawoto, kakak ipar Joko Tingkir. Namun terjadi insiden yang konon katanya, menjadi sebab terbunuhnya Sunan Prawoto. Nah, di masa krisis itu, Joko Tingkir muncul dan menyelesaikan permasalahan yang ada lalu memimpin Kesultanan Demak, dan memindahkan pusat pemerintahan dari Bintoro, saat ini, daerah Demak Kota, ke wilayah Pajang. Karena ibu kotanya di Pajang, Kesultanan ini lebih dikenal dengan Kesultanan Pajang. Joko Tingkir dalam masa kepemimpinannya, bergelar Sultan Hadiwijaya, baca, Adiwijaya. Beliau memimpin Kesultanan Pajang dari 1568 hingga 1582. Di masa tuanya, beliau menyerahkan kerajaan kepada putra angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mentaok, Kota Gede, Yogyakarta, dan kerajaannya dikenal dengan Mataram Islam. Joko Tingkir mempunyai beberapa keturunan, dan salah satunya adalah Pangeran Benawa. Pangeran Benawa mempunyai putri bernama Diah Banowati, Ratu Mas Adi, yang menikah dengan Sultan Agung Hanyokroowati, lalu berputra Sultan Agung Hanyokrokusuma, pahlawan nasional. Pangeran Benawa juga mempunyai putra yang dikenal dengan Pangeran Radin, yang kelak menurunkan pujangga-pujangga besar seperti Raden Yasadipura dan Raden Ranggawarsita. Selain itu, Pangeran Benawa juga mempunyai putra bergelar Sumohadinegara atau biasa dikenal dengan nama Mbah Sambu, makamnya di Masjid Lasem, Jawa Tengah. Dari Mbah Sambu ini lahirlah para ulama Nusantara, di antara putra beliau adalah Mbah Mutamakin, Sumahadiwijaya, Kajen, Pati. Dikatakan pula, bahwa Mbah Sambu Lasem menurunkan para ulama Jawa Timur seperti K.H. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi, sampai sini, kita sudah mengetahui kan alasan mengapa Jaka Tingkir layak dan sepatutnya kita muliakan? Untuk lebih jelas, Santri Media, coba deh menyusun bagan silsilah Jaka Tingkir. Disclaimer, disadur dari beberapa sumber, yang mungkin saja akan ditemukan kesalahan. Silahkan dikomentari, namun jangan terlalu menyakiti hati ya Kak.